damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan ini menjadi khotbah pada kebaktian rumah tangga, persaudaraan ataupun pertanyaan. Di mana nats khotbah kita kali ini diambil dari 1 Samuel 10 ayat 6 sampai 13. Di mana nats ini juga menjadi epistel di Minggu Pentakosta pertama tanggal 28 Mei 2023. Adapun tema kita kali ini adalah terimalah Roh Kudus. Saudara terkasih dalam nama Yesus, saya akan bacakan nats firman Tuhan ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain, dan segala tanda-tanda yang tersebut itu terjadi pada hari itu juga. Ketika mereka sampai di Gibea, dari sana maka bertemulah ia dengan serombongan nabi. Roh Allah berkuasa atasnya, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu. Lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain, apakah gerangan yang terjadi dengan anak Kis itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? Lalu seorang dari tempat itu menjawab, siapakah bapa mereka? Itulah sebabnya menjadi peribahasa, apa Saul juga termasuk golongan nabi? Setelah habis ia kepenuhan seperti nabi, pulanglah ia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah cerita tentang seorang organis gereja yang sedang berlatih memainkan lagu ciptaan Felix Mendelssohn. Tetapi ia masih saja belum dapat memainkannya dengan baik. Karena kesal, ia lalu membereskan perlengkapan musiknya dan hendak pergi. Ia tidak memperhatikan kalau ada seseorang yang masuk dan duduk di bangku depan gereja. Saat organis tersebut beranjak pergi, orang itu maju ke depan dan bertanya apakah ia boleh memainkan lagu itu. Saya tak pernah mengizinkan siapapun menyentuh organ ini, kata sang organis tersebut. Setelah 2 kali memohon dengan sopan, akhirnya sang organis yang galak itu dengan berat hati mengizinkannya. Orang itu akhirnya duduk dan memainkan musik yang indah sehingga alunan musiknya memenuhi gereja. Setelah selesai, sang organis bertanya, siapakah Anda? Lelaki itu menjawab, saya Felix Mendelssohn. Tadinya sang organis hampir saja melarang si pencipta lagu memainkan musik ciptaannya sendiri. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, seringkali kita terlalu ingin memainkan nada-nada kehidupan kita sendiri dan tidak mengizinkan sang pencipta memainkan musik atau nada yang indah pada perjalanan hidup kita. Seperti halnya sang organis yang keras kepala yang kita telah dengarkan tadi dalam cerita, yang hampir melarang sang pemilik lagunya memainkan lagu ciptaannya sendiri untuk menghasilkan nada yang sesungguhnya dalam lagu itu. Kita hidup ibarat sedang memainkan tuts-tuts organ dengan berusaha menghasilkan nada-nada atau musik yang indah. Namun seringkali harapan itu tidak terjadi, saudara-saudara.
karena kita hanya mengandalkan pikiran kita semata. Hidup yang menghasilkan musik yang indah adalah ketika kita mengizinkan Allah bekerja lewat kuasa rohnya di dalam diri kita, dan hal itu dapat kita lihat juga dalam kebenaran firman Tuhan kali ini. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, nats khotbah kali ini diawali dengan keinginan orang Israel supaya bagi mereka diangkat seorang raja yang memerintah atas mereka, yang bisa kita lihat di dalam 1 Samuel 8 ayat 6. Permintaan ini bukanlah sesuatu yang lazim disampaikan sebab Israel adalah satu bangsa yang menganut sistem kepemerintahan teokrasi, yang berarti bangsa itu dipimpin oleh Allah. Namun demikian, permohonan itu disampaikan Nabi Samuel kepada Allah dan Allah menyetujuinya, yang bisa kita lihat dalam 1 Samuel 8 ayat 7. Atas persetujuan Allah kepada Samuel, maka Allah mengangkat seorang raja atas Israel, yaitu Saul, anak Kis dari suku Benyamin yang masih muda. Samuel benar-benar hidup dalam ketuntunan kuasa roh Tuhan. Dia tidak mengandalkan pikirannya sendiri dalam bertindak, sehingga dia melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk atas permintaan bangsa Israel, saudara-saudara, agar diangkat bagi mereka seorang raja. Suara Tuhanlah yang didengarkan Samuel untuk melakukan proses pengangkatan atas raja Israel. Saul adalah raja yang dipilih Tuhan bagi Israel melalui pengurapan Nabi Samuel. Ketika Saul sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja, Roh Allah berkuasa atas Saul dan dia mengalami perubahan di dalam hidupnya. Dikatakan di dalam ayat 6, berubah menjadi manusia lain. Berubah menjadi manusia lain maksudnya adalah karakter dan sifat-sifat Saul drastis berubah dan tidak sama seperti kehidupan sebelumnya. Kehidupan Saul sebelum diurapi adalah seorang yang hanya tergantung pada orang tuanya. Dia juga seorang pemalu. Mungkin dia juga seorang penakut. Tapi semua ini berubah setelah dia diurapi, di mana seperti yang dikatakan dalam ayat 10 sampai 11, Roh Allah berkuasa atas Saul, dan Saul turut kepenuhan seperti nabi di tengah-tengah mereka. Dan semua orang yang berada di sana menjadi heran melihat Saul bernubuat seperti nabi. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, perlu untuk kita renungkan bahwa ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, maka kehidupan kita juga akan berubah. Roh Tuhan yang tinggal dalam kehidupan seseorang akan membuatnya menjadi seturut dengan kehendak Allah. Roh Tuhan berkuasa atas kemauan dan pikiran kita. Ia akan menguasai dan mengendalikan kehidupan seseorang seperti yang ia kehendaki. Maka begitu juga jika seseorang dikuasai oleh roh jahat, maka ia juga akan dikuasai dan dikendalikan oleh kejahatan untuk berbuat jahat. Saudara-saudara, apakah kisah tentang roh Tuhan yang bekerja hanya menjadi milik orang-orang dalam kitab suci saja dan tidak bisa menjadi milik kita? Tentu saja ini tidak benar. Roh Tuhan tetap bisa berkuasa pada diri seseorang. Hanya saja seringkali dalam peperangan batin kita mudah menyerahkan diri pada kejahatan daripada mempertahankan kebenaran. Sebab hidup dalam kejahatan lebih mudah daripada hidup benar di hadapan Allah. Itu akan menjadi mudah jika kita rela dipimpin oleh Roh Allah. Lalu saudara-saudara, apakah Roh Tuhan sudah mengubah hidup saudara? Jika hidup kita menjadi lebih baik dalam pikiran, perasaan, dan karakter, maka disitulah Roh Allah bekerja memperbaharui hidup kita, sehingga hidup kita menghasilkan nada-nada yang indah yang bisa dirasakan oleh banyak orang, dan orang akan terheran-heran dan terkagum-kagum melihat keadaan yang sedang kita alami, sebab keadaan itu membuat orang menjadi tenang dan damai karena keberadaan kita yang dipenuhi oleh kuasa Roh Tuhan. Maka terimalah kuasa Roh Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan biarkan sedikit pun iblis menguasai hati dan pikiran kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih buat segala kebenaran firman-Mu yang telah mengajari kami, terlebih pada kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan, mengingatkan kami bahwa kuasa Roh-Mu memampukan kami, merubah kami menjadi lebih baik. Maka Bapa yang baik, biarlah hati dan pikiran kami tetap kami selaraskan di dalam Tuhan untuk menerima kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya senantiasa kehidupan kami menjadi luar biasa dan terus menjadi lebih baik. Bapa di surga, mampukan kami melakukan kehendak-Mu, firman-Mu. Dan di atas semuanya itu kami sadar bahwa kami berdosa. Ampunilah kami atas dosa kami supaya kami tetap layak di hadirat Tuhan. Dalam Yesus kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Amin.